Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih responnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu tools yang penting ya di dalam dunia entrepreneurship, khususnya ketika kita, Anda juga saya, teman-teman mahasiswa ingin membangun sebuah usaha di bidang kesehatan maupun keperawatan ya, yang dikenal dengan bisnis model kanvas. Mungkin beberapa dari kalian pernah punya ide bisnis. Ada yang pernah punya ide bisnis sebelumnya? Silakan. Ada. Dava, pernah punya ide bisnis, Dava? Pernah ya, Oke, apa ide bisnisnya? kayak buka toko kecil gitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, mungkin barusan teman-teman dengar bahwa memang Dava berkeinginan seperti membuka toko kecil. Nah, mungkin ada juga nih yang pernah berpikir ingin membuka home care, klinik perawatan luka ya. Sebelumnya kita pernah berdiskusi juga, kemudian konsultasi kesehatan atau bahkan layanan edukasi digital ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita tuh bukan cuma sekedar ide aja, itu yang paling penting ya. Karena kalau kita hanya sekedar ide, apa cukup apa enggak coba kalau dipikir? Pastinya enggak ya, karena ide yang baik itu pasti tetap butuh yang namanya strategi. Kemudian juga perencanaan ya. Nah, di bisnis model Canvas ini kita mempelajari hal-hal apa saja yang sebenarnya perlu kita pikirkan, hal-hal apa saja yang sebenarnya perlu kita kembangkan supaya memang usaha kita itu tetap berjalan dan berkembang. Nah, itu yang kenapa kita pada hari ini kita belajar tentang bisnis model Canvas. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita pelajari dulu ya apa sebenarnya tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan kalian bisa memahami konsep dasar bisnis model Canvas, mengenal 9 elemen utama di dalamnya, memahami manfaat penggunaannya, menganalisis contoh penerapan bisnis model Canvas di dalam layanan keperawatan, serta menyusun rancangan awal model bisnis Canvas berbasis, em, model bisnis sederhana berbasis bisnis model Canvas untuk ide usaha. Pastinya memang target hari ini bukan cuma sekedar teori, tapi kita juga mulai belajar berpikir menjadi seorang entrepreneur di bidang kesehatan. Sepakat? Oke. Nah, kenapa sih kok ide bisnis saja tidak cukup? Coba kita refleksi sebentar ya. Banyak sebenarnya orang punya ide bisnis yang bagus. Termasuk tadi salah satu teman kalian. Bahkan saya yakin banyak di antara kalian yang juga punya ide bisnis. Tapi kenapa banyak usahanya tetap gagal? Nah, ini yang kita sama-sama telaah. Kenapa? Karena pada kenyataannya usaha gagal itu sering sekali bukan karena idenya yang nggak bagus gitu, tapi karena ternyata nggak punya perencanaan bisnis yang matang. Banyak sebenarnya orang tahu kita tuh pengen jualan apa, terus pengen ngebangun bisnis apa, tapi kita nggak tahu siapa target konsumennya. Artinya memang punya skill aja tuh nggak cukup gitu ya. Kita cuma punya ide, punya skill itu nggak cukup. Pastinya kita juga harus punya strategi-strategi tambahan. Ya, siapa saja target konsumennya, kemudian apa nilai yang akan ditawarkan, kemudian bagaimana operasional bisnis ini dijalankan dan bagaimana usaha itu bisa mencapai keuntungan. Jadi di dalam entrepreneurship itu ide itu cuma titik awal. Ini yang mesti kalian perhatikan. Yang lebih penting itu bagaimana si ide itu bisa dirancang jadi model bisnis yang lebih jelas dan lebih menjanjikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bisnis model Canvas? Salah satu tools yang bisa ngebantu kita untuk merancang bisnis itu adalah bisnis model Canvas.
Di mana bisnis model Canvas ini merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk memetakan model bisnis secara visual di dalam satu kerangka sederhana. Jadi kalau disederhanakan, BNC itu seperti gambar besar atau big picture ya bagi bisnis kita. Di dalam satu tampilan nanti kita bisa lihat siapa pelanggan kita, apa nilai yang kita tawarkan, bagaimana operasionalnya itu bisa berjalan, dan bagaimana bisnis ini bisa menghasilkan uang. Jadi lebih praktis ya, karena sebelum membuat bisnis plan yang panjang, kita petain dulu tuh ya. Kita petakan semua yang saya sampaikan barusan di dalam bisnis model Canvas. Nah, bisnis model Canvas ini awal mulanya itu diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dan juga Pickner di tahun 2010. Bagaimana bisnis model Canvas atau kita kenal dengan BMC ini bisa membantu organisasi menggambarkan bagaimana bisnisnya itu nanti akan berjalan. Terus kenapa BMC itu banyak digunakan? Nah, ini pertanyaan berikutnya gitu ya. Karena ternyata BMC itu bisa membantu entrepreneur merancang usaha secara lebih sistematis. BMC juga bisa membantu kita memahami gambaran bisnis secara menyeluruh. Terus kita juga bisa melihat potensi kekuatan yang kita miliki, tantangan usaha, serta menyusun strategi pengembangan bisnis. Jadi usaha yang kita jalankan itu bukan cuma sekedar feeling, oh ini nanti akan begini, nanti akan begini, enggak gitu. Tetapi bagaimana kita mengatur strategi yang terencana. Nah, kenapa BMC itu penting ya bagi seorang nurse-trainer? Ini kita kaitkan dengan profesi yang akan kalian jalani, yaitu perawat. Karena tidak dipungkiri ya bahwa memang yang namanya peluang usaha perawat itu saat ini luas banget. Ya, luas banget. Mulai dari praktek mandiri, home care, terus klinik perawatan luka, bahkan sampai ke edukasi kesehatan digital, ya, layanan promotif, preventif, sampai kepada wellness service. Ya, kita sudah belajar juga di mata kuliah lain berkaitan dengan wellness. Nah, di sini nih memang BNC itu jadi alat bantu yang sangat penting bagi seorang entrepreneur. Oke, ini dia gambarnya ya, bagaimana bisnis model Canvas itu terdiri dari 9 komponen utama yang mereka saling berkaitan. Kesembilan model atau komponen ini pastinya bisa membantu kita ya, eh, ketika kita merancang keseluruhan model bisnis secara komplit atau secara utuh. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama itu ada yang namanya customer segment, di mana customer segment ini menggambarkan siapa sih target pelanggan kita. Kita harus bisa jawab pertanyaan yang saya highlight hitam, italic ya, siapa yang membutuhkan layanan kita. Karena di dalam usaha keperawatan targetnya itu kan banyak ya, bisa lansia, bisa pasien-pasien pasca rawat inap yang memang mereka adalah pasien kronis, kemudian ibu-ibu postpartum. Ya, itu banyak sekali karena bisnis yang baik itu kita harus tahu dulu siapa market utamanya. Yang berikutnya, setelah kita tahu siapa target kita menentukan value proposition. Oke, jangan sampai salah ya menyebutnya ya, hati-hati karena kita sudah mulai masuk in English session-nya gitu ya. Nah, value proposition itu adalah alasan kenapa pelanggan itu harus memilih layanan kita. Apa sih keunggulan kita? Apa yang membedakan kita dengan produk kompetitor? Jadi, apa yang membedakan layanan kita atau mungkin produk kita dengan produk kompetitor lainnya? Misal, kita bisa bilang sama customer, layanan kami lebih cepat, layanan kami lebih fleksibel, layanan kami lebih personal atau lebih holistik atau profesional gitu. Nah, ini yang kita kenal sebagai value proposition yang memang menjadi nilai jual utama dari bisnis kita. Selanjutnya adalah channels, ya. Di channels ini adalah bagaimana pelanggan atau customer itu bisa mengenal dan mengakses layanan kita. Mulai dari beberapa media sosial, misalnya Instagram, WhatsApp bisnis, bahkan website.
atau bahkan mereka bisa datang langsung ke praktek kita. Customer relationship, ini yang berikutnya. Ini tentang bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Karena di dalam layanan kesehatan, trust itu penting ya. Penting sekali trust, artinya kepercayaan. Bagaimana kita membangun kepercayaan pelanggan terhadap diri kita. Contohnya, ketika kita melakukan follow up pasien, ya, kita menghubungi pasien, menanyakan bagaimana kondisi mereka setelah mendapatkan tindakan dari kita atau bagaimana perkembangan mereka saat ini. Kemudian melakukan konsultasi pasca pelayanan, memberikan edukasi sesuai dengan kebutuhan atau edukasi yang memang sudah kita rencanakan dengan baik. Atau bahkan kita bisa saja memberikan membership ya atau paket-paket pelanggan tetap, misalnya bulanan atau kunjungan 3 kali, baru nanti kunjungan keempatnya dia gratis. Nah, itu bisa saja dilakukan. Jadi tergantung bagaimana perencanaan kita atau bagaimana rencana-rencana yang memang kita siapkan sebagai bentuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Yang selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream itu sumber pendapatan bisnis. Ya, artinya kita udah mulai harus berpikir dari mana usaha ini menghasilkan uang. Misalnya dari biaya konsultasi kesehatan, dari tarif-tarif home visit atau tarif perawatan luka, salah satu tindakan yang mungkin akan dilakukan. Dari paket layanan bulanan, tadi kita sudah siapkan misalnya membership ya, artinya memang kita sudah punya pelanggan tetap untuk 1 bulan. Atau bahkan mungkin kita bisa melakukan penjualan produk-produk kesehatan atau produk-produk edukasi. Ya, jadi kita buat juga menu-menu tertentu yang memang pasien itu ketika membutuhkan produk, dia bisa kembali ke kita. Kemudian ada yang namanya key resources ya. Nah, key resources ini adalah sumber daya utama yang dibutuhkan agar bisnis itu bisa tetap berjalan. Misalnya tenaga perawat ya. Kalau di sini tenaga perawat yang kompeten pastinya. Alat kesehatan yang terkini atau bahkan mungkin legalitas praktek seperti praktek mandiri yang memang mereka seperti saya saat ini sudah memiliki surat izin praktek perawat, artinya bukti legalitasnya jelas. Kemudian lokasi layanan strategis atau tidak ya. Kemudian modal usaha. Karena pastinya bisnis itu nggak bisa berjalan hanya dengan ide aja tanpa adanya resources atau sumber-sumber tertentu. Yang berikutnya adalah key activities. Ini adalah aktivitas utama atau aktivitas inti yang harus dilakukan dalam operasional bisnis. Misalnya pelayanan kesehatan, edukasi pasien, kemudian dokumentasi pelayanan, bahkan sampai kepada promosi-promosi layanan yang kita miliki. Yang berikutnya adalah key partnership atau key partner. Di mana key partner ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Artinya memang ketika kita menjalankan usaha kita, kita ingin usaha kita berkembang, maka kita butuh mitra. Kita butuh orang-orang atau bahkan provider-provider yang memang bisa bekerja sama dengan kita. Seperti dokter, kemudian supplier alat kesehatan, kemudian penyelenggara laboratorium ya, kemudian komunitas-komunitas tertentu yang bisa kita jadikan target market kita atau bahkan institusi pendukung lainnya. Ya, ini bisa teman-teman lakukan atau mahasiswa lakukan. Dan yang terakhir adalah cost structure, di mana cost structure ini merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan ketika kita menjalankan usaha, mulai dari pembelian alat, biaya operasional, kemudian biaya transportasinya, kemudian sampai kepada honor si tenaga kerjanya atau yang akan melakukan pelayanan. Ini adalah contoh bisnis model Canvas yang mahasiswa bisa lihat supaya lebih mudah dipahami di dalam bisnis model Canvas pada layanan home care nursing service. Kita mulai lihat dari customer segmennya. Salah satu contohnya adalah customer segmennya itu lansia atau pasien kronis.
Di mana value proposition dari home care nursing service ini adalah layanan profesional di rumah. Untuk channelsnya, untuk layanan ini menggunakan WhatsApp, Instagram, serta website. Dan revenue streamnya didapat dari tarif visit atau bahkan mungkin paket layanan sampai kepada follow up, sampai kepada fisioterapis dan seterusnya. Kemudian key partnersnya adalah dokter, apotik, atau bahkan mungkin fisioterapis. Nah, setelah mahasiswa memahami semua teori dasar bisnis model Canvas, pastinya kita nggak cukup ya berhenti pada teori aja, karena kemampuan seorang entrepreneur itu bukan hanya memahami konsep, tapi juga menerapkan dalam situasi nyata. Baik, pada sesi selanjutnya, mahasiswa akan melakukan diskusi kelompok berbasis studi kasus menggunakan pendekatan bisnis model Canvas. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu kasus berbeda untuk dianalisis. Untuk pembagian kelompoknya sudah disiapkan ya oleh si PEN mengikuti dari kelompok-kelompok yang sebelumnya. Kasus yang diberikan cukup beragam ya. Nanti kita akan lihat langkah-langkahnya adalah membaca dan memahami studi kasus yang akan diberikan bersama kelompoknya, kemudian melakukan identifikasi masalah utama dari kasus tersebut. Selanjutnya, menganalisis 9 elemen bisnis model Canvas. Setelah itu, mahasiswa mendiskusikan hasil analisis bersama kelompok dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi, nanti saya berharap kalian tidak hanya menjawab berdasarkan teori, tapi coba bayangkan ya bahwa kalian itu benar-benar founder dari layanan tersebut. Kalau misalnya ketika kalian mau menjalankan bisnis, bagaimana sih kalian akan merancang, kemudian juga apa saja tantangannya, dan strategi-strategi apa yang akan kalian gunakan. Karena dari sinilah mindset entrepreneur itu mulai dibentuk. Jadi nanti kalian akan dapatkan kasus-kasus mulai dari layanan home care ya. Nanti kita lihat. Jadi nanti output diskusinya adalah setiap kelompok menyusun hasil analisis seperti ini. Ya, ini nggak usah menggunakan gambar-gambar, langsung kalian tuliskan mulai dari customer segment, customer relationship-nya, channels-nya, value proposition-nya, key activities, key resources, key partners, kemudian cost structure sampai kepada revenue stream-nya. Ini adalah kasus pertama yang akan diberikan kepada kelompok pertama berkaitan dengan One Care at Home. Ini bentuk apa namanya brandingnya ya. Brandingnya adalah One Care at Home, merupakan layanan home care perawatan luka. Kemudian untuk kasus kedua ini adalah Lacto Consultant, merupakan layanan konsultasi dan edukasi menyusui untuk kelompok kedua. Sedangkan kelompok ketiga dia adalah Silver Care Home untuk layanan home care lansia. Kasus keempatnya Healthify ID, ini merupakan platform edukasi kesehatan digital. Untuk kasus kelimanya adalah School Care Health untuk layanan kesehatan sekolah. Kasus keenam, Workfit Wellness untuk program wellness karyawan. Kasus 7, ini adalah Recovery Nurse untuk pendampingan pasca operasi. Kasus ke-8 adalah Golden Daycare, daycare untuk lansia. Kasus ke-9 adalah Safe Aid Academy untuk pelatihan first aid dan CPR. Kasus ke-10-nya adalah Chronic Care Companion, merupakan pendampingan penyakit kronis. Kasus ke-11 adalah Mindful Space, merupakan mental wellness support program. Saya sengaja buatkan kasusnya banyak supaya memang mengantisipasi jika memang ada kesulitan pada mahasiswa. Dan ini adalah kasus ke-12, Baby Bloom Care, merupakan layanan perawatan bayi dan parenting support. Kasus ke-13 adalah Healthy Life Screening, merupakan layanan health screening komunitas.
Kemudian kasus ke-14 adalah pain is nurse, merupakan layanan pendampingan dan manajemen nyeri. Kemudian kasus ke-15 adalah mom recovery care, merupakan layanan pemulihan ibu pasca melahirkan. Baik, sebagai penutup, ada 3 hal penting yang perlu diingat ya dari materi hari ini. Yang pertama adalah bisnis model Canvas, membantu entrepreneur merancang bisnis secara sistematis. Kedua, BMC terdiri dari 9 elemen yang menggambarkan keseluruhan model usaha. Dan yang ketiga, BMC sangat relevan digunakan dalam pengembangan usaha keperawatan. Jadi mulai dari sekarang, kalau kalian punya ide bisnis, jangan hanya berhenti jadi ide saja ya, tapi mulai juga dipikirkan model bisnisnya. Baik, itu dia pembahasan kita mengenai bisnis model Canvas atau BMC dalam pengembangan usaha. Semoga materi hari ini bisa membuka perspektif baru bahwa perawat juga bisa menjadi entrepreneur yang inovatif, strategis, dan profesional. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.